Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pengusul proposal PKM 2022 yang kami banggakan. Bagi yang kemarin belum ikut ya, belum ikut BIMTEK yang diadakan oleh Sentral PKM terkait penulisan proposal PKM, karena satu dan lain hal, ini saya coba membuatkan siaran ulangnya gitu ya. Nah, harap bisa disimak baik-baik dari awal sampai akhir biar semua info yang terkait dengan penulisan proposal PKM dapat di cross check dengan karya yang sudah masuk ya, karena nanti ada masa revisi ya. Jadi hal-hal apa saja yang butuh di cross check harap disimak dari awal sampai akhir ya. Ya, baik. Yang akan Ibu sampaikan di sini yang pertama terkait sekilas tentang PKM 8 bidang, ya. Kemudian format penulisan proposal PKM 8 bidang dan juga PKMKT, komponen yang harus diperhatikan dan yang terakhir perubahan komponen biaya. Nah, untuk yang pertama, adik-adik harap perhatikan lagi proposal yang kemarin sudah disubmit ke Sentral PKM itu apakah sudah mengacu kepada pedoman umum tahun 2022 dan juga petunjuk teknis masing-masing skimnya ya. Nah, kalau yang belum punya pedomannya bisa di-download di link ini ya. Kalau sudah waktu masa revisi ini harap digunakan sebaik-baiknya untuk meng-cross check karya yang sudah pernah diunggah ke Sentral PKM. Kemudian ini sekilas terkait dengan PKM 8 bidang dan juga PKMKT, karya tulis. Nah, yang pertama, di sini adik-adik bisa perhatikan kira-kira masuk skim yang mana, gitu ya. Yang pertama di sini ada PKMR. Kalau di tahun 2022 ini pedoman petunjuk teknisnya itu sudah dipisah antara PKMRE dan juga RSH, biar lebih fokus dan meminimalisir adanya salah skim gitu ya. Nah, kalau PKMRE di sini pengamatan mendalam berbasis IPTEK untuk mengungkapkan informasi baru di bidang eksakta ya. Kalau ada yang mengajukan proposal penelitian terkait bidang eksakta berarti masuknya skim RE, PKM RE. Dan yang kedua terkait dengan PKM RSH, jika bidang kajiannya itu mengungkap terkait bidang sosial, humaniora dan seni berarti masuknya skim PKM RSH ya. Tolong dicek lagi jangan sampai salah masuk begitu ya. Kemudian ada PKMK, kewirausahaan di sini terkait dengan komoditas eh, usaha mahasiswa. Jadi usaha-usaha yang eh, mempunyai sentuhan iptek ya, dan inovasi serta kreativitas tinggi itu sangat disarankan untuk diajukan di PKMK. Bukan sekedar produk-produk yang sudah banyak di pasaran tapi belum ada sentuhan iptek dan juga inovasinya. Begitu ya. Kemudian PKM pengabdian kepada masyarakat di sini dan juga PKMPI. Kalau PKMPM di sini adalah solusi iptek. Iptek itu berupa teknologi maupun manajemen ya bagi mitra yang non profit. Ya, apa saja mitra non profitnya bisa ditengok kembali di buku pedoman ya, jangan sampai nanti salah dalam pemilihan mitra. Begitu ya. Kalau yang PKMPI di sini hampir sama, solusi iptek baik berupa teknologi maupun manajemen tapi mitranya adalah profit. Nah, semoga di antara PM dan PI nanti tidak salah ya dalam pemilihan mitranya. Kemudian kalau PKM Karsa Cipta selanjutnya adalah karya berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional. Jadi bedanya dengan antara KC dengan KI adalah kalau KC sama-sama berupa karya, namun masih boleh berupa prototipe saja maupun desain awal seperti itu ya. Dan kalau KI di sini tidak hanya berupa prototipe, tetapi harus sudah berupa karya fungsional, inovatif, solutif yang berskala penuh, berbasis iptek dan siap diproduksi secara massal. Nah, seperti itu ya. Kemudian adapun PKM selanjutnya adalah video gagasan konstruktif di sini atau disingkat PKM VGK. Ya, hati-hati di sini ada perubahan nama dari yang tahun sebelumnya. Harap di cross check penamaannya jangan sampai salah, harus sesuai dengan panduan terbaru ya, yaitu berisi isu SDGs dan isu nasional. Kemudian PKM gagasan futuristik tertulis PKM GFT juga karya tulis merupakan ide berupa konsep perubahan di masa depan ya. Jadi semua yang berkaitan dengan ide-ide untuk kebaikan masa depan seperti itu ya, perbaikan atau solutif terhadap permasalahan yang ada. Nah, ini juga ada perubahan nama ya. Kemudian yang terakhir PKM AI atau PKM artikel ilmiah. Jadi PKM AI ini merupakan karya tulis yang berupa dari hasil kerja kelompok atau
kegiatan akademik mahasiswa ya, atau boleh juga PKM yang kemarin didanai tapi belum lolos ke PIMNAS, boleh dijadikan artikel kemudian diajukan di PKM AI, begitu ya. Adapun kriteria keilmuannya, nah ini ada yang sesuai bidang ilmu, ada yang tidak harus sesuai dan juga lintas bidang dianjurkan ya, bisa diamati di tabel ini. Dan adik-adik masuk ya D3, D4 sampai S1 ini pengusulnya jumlah mahasiswanya hampir setiap skim ya, setiap skim sama 3 sampai 5 mahasiswa. Adapun pendanaannya tahun ini hanya berkisar 5 sampai 7 juta saja. Harap dicek kembali di bab 4 tabel 4.1 maupun di rincian yang pendanaan lampirannya ya. Harap di cross check jangan sampai melebihi ini. Ini yang dana dari Belmawa ya. Yang tahun ini nanti ada info terbaru lagi tambahan terkait dengan pendanaan, yaitu tidak hanya mencantumkan dana dari Belmawa, tetapi jika PT-nya memberikan dana bantuan berarti ditambah dengan dana bantuan dari PT-nya begitu ya. Sedangkan untuk PKM yang KT, GFT dan juga AI diberikan insentif 2,5 juta ya dari tahun sebelumnya yang 3 juta seperti itu. Dan harap di cross check lagi terkait luaran wajibnya, masing-masing skim juga berbeda ya. Jangan sampai menuliskan luaran yang tidak diminta maupun tidak menuliskan yang diminta gitu ya. Jadi harus benar-benar teliti, di cross check lagi. Nah, baik, kita lanjutkan. Nih, bagi adik-adik yang mengusulkan skim PKMR atau RE maupun RSH, ya, ini apa saja yang butuh diperhatikan? Tolong di cross check kembali proposalnya yang sudah ditulis. Ini sistematikanya untuk PKMR harus sesuai dengan buku pedoman ya. Yang pertama langsung kepada daftar isi, tidak perlu cover, lembar pengesahan dan lain-lain. Langsung yang pertama daftar isi, kemudian ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka dan seterusnya seperti ini ya. Dan penomoran halamannya harap diperhatikan, tidak tidak boleh me, apa? Tidak boleh tidak sesuai gitu lah, harus sesuai dengan pedoman yang ada. Kemudian terkait dengan tabel 4.1, format rekapitulasi rencana anggaran biaya. Ini juga jangan sampai salah menuliskan nama tabelnya. Harus format rekap ya, rekapitulasi RAB ya, rencana anggaran biayanya. Di sini harus diperhatikan ada yang baru ya, yaitu sumber dana dicantumkan antara Belmawa dengan perguruan tinggi ya, minimal 2 itu. Kalau ada instansi lain ya monggo, nggak apa-apa dicantumkan lagi. Kalau tidak ada ya tidak usah dicantumkan ya. Nah, jenis pengeluarannya di sini ada bahan habis pakai, proporsinya tolong diperhatikan ya, apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh, sebaiknya benar-benar dicek lagi ya, biar nanti dana yang diajukan itu memang itu yang dibutuhkan dan akan didanai sebesar itu ya. Nah, di sini dan ini nanti dicek kembali harus sama ya, harus sama dengan besaran yang ada di lampiran totalnya di sini. Total merupakan akumulasi dana dari Belmawa dan juga dari perguruan tinggi, seperti itu ya. Nah, kalau yang dari UGRIS maksimal adalah 15% dari dana yang diajukan. Ya, info saja bagi adik-adik yang kemarin belum sempat ikut biar sambil merevisi proposalnya ya. Kemudian terkait jadwal kegiatan di sini juga harus diperhatikan lagi karena tahun yang sebelumnya pelaksanaan bisa sampai maksimal 5 bulan. Kalau di tahun ini hanya diberikan waktu 3 sampai 4 bulan saja dan bulan apa Bu? Tidak ada ya, belum ada info terkait nama bulannya. Yang penting bulan pertama, 2 dan 3 dan 4 gitu ya. Kemudian jenis kegiatannya apa saja dirinci sesuai dengan urutan metodenya, langkah-langkahnya dan penanggung jawabnya tiap tiap step atau tiap kegiatan itu apa, siapa gitu ya, bisa dituliskan ya. Baik, untuk yang selanjutnya terkait dengan penulisan daftar pustaka, di sini ya penggunaannya, penulisannya menggunakan Harvard style ya. Di sini nama belakang, tahun dan diurutkan berdasarkan abjad. Kalau bisa menggunakan Mendeley lebih bagus ya. Kalau tidak, misalnya mau manual harap di cross check lagi. Nah, di sini cara sumber penulisannya yang baik dari buku, artikel maupun jurnal, proceeding, seminar atau conference. Nah, di sini formatnya sudah diberikan cara penulisannya dan juga contohnya, ya. Jadi nanti tolong dipitati satu-satu ya, diseleksi satu-satu urut gitu. Dipastikan daftar pustaka semua artikel yang ada di daftar pustaka sudah disitasi di naskah. Dan juga sebaliknya yang ditulis di naskah harus ada di daftar pustaka gitu ya. Itu harus di cross check kembali dengan sangat teliti. Nah, ini ada skripsi maupun tesis, disertasi, ada website, ada undang-undang dan peraturan. Bagaimana cara nulisnya? Semuanya sudah diberikan contoh dan bisa langsung saja di cross check ya. Ada surat kabar dan media cetak lainnya dari film maupun video. Nah, bagaimana mensitasinya? Semuanya sudah diberikan contoh, harap dicek kembali ya. Kemudian
terkait dengan lampiran sekarang. Lampiran di PKMR, baik RSH maupun RE, ada 4, yaitu yang pertama biodata ketua dan anggota serta dosen pendamping, justifikasi anggaran kegiatan, susunan organisasi tim pelaksana dan pembagian tugas, serta surat pernyataan ketua pelaksana. Harus ada 4 ini, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, ya, harus sesuai dengan buku petunjuk teknis penulisan PKMR. Nah, kita coba bedah satu persatu dari lampiran tersebut. Lampiran 1, yaitu biodata ketua dan anggota, formatnya disesuaikan dengan pedoman PKM 2022 ya, maksud saya ya ini mohon maaf salah ketik. Contoh skema PKM RSH di sini ditulis ketua tim ya, nama ketua tim gitu. Yang kedua ditulis anggota tim gitu, bukan ditulis pengusul gitu, bukan ya, harus sesuai ya, benar-benar tanda tangannya asli atau basah, bukan cropping atau hasil scan. Di sini harus tanda tangan asli basah, baru di print kemudian di-scan 1 halaman penuh yang ada tanda tangannya. Nah, scan secara keseluruhan 1 halaman penuh pada bagian yang terdapat tanda tangan. Oke, baik. Kemudian untuk lampiran biodata dosen pendamping, formatnya disesuaikan dengan pedoman PKM 2022. Contoh skim PKM RSN di sini ditulis dosen pendamping bukan dosen pembimbing ya. Di sini hati-hati adik-adik harus perhatikan di setiap apa namanya? Ini lampiran itu mencantumkan nama skimnya ya, jadi harus di cross check lagi misalnya PKM RE nggak di sini harus PKM RE, kalau RSA nggak menyesuaikan ya. Misal adik-adik mengajukan lebih dari 1 skim dan beda skim, misalnya si A ngajuin PKM RE dan juga PKMK misalnya, sedangkan biodatanya kan sama tuh. Nah, lupalah dia misalnya ya, jadi jangan sampai lupa, harus teliti, yang satu memang untuk PKM RE nggak harus ada PKM RE, yang untuk PKMK juga di sini harus PKM seperti itu ya. Kemudian tanda tangan basah dan memang harus di-print sesuai dengan skimnya. Kemudian ya setelah ditanda tangan baru di scan ya 1 halaman penuh. Jangan hanya cropping lokal atau hanya tanda tangan saja yang di-scan ya. Baik, untuk yang kedua, lampiran 2-nya justifikasi anggaran. Nah, di sini total yang perlu diperhatikan adalah persentase masing-masing bagiannya ya, belanja bahan yang pertama. Namanya juga harus belanja bahan. Maksimalnya 60%. Tidak harus 60%, Bu, 40% boleh, boleh ya, kan maksimal itu ya. Kemudian apa saja ini misalnya diberikan contoh ya. Kemudian ada kalau RE ini ya, ada bahan-bahan kimia dan lain-lain. Nah, nanti kalau yang PKM RSA dan juga yang lainnya menyesuaikan ya, sesuai kebutuhannya. Belanja sewa maksimal 15%. Nah, di sini sewa-sewa apa yang diperbolehkan ya, yang tidak diperbolehkan juga jangan dituliskan. Perjalanan lokal maksimal 30%, kemudian lain-lain, ada apa saja sih lain-lain itu. Nah, seperti itu dan totalnya di sini grand totalnya harus sama dengan yang dicantumkan di tabel tadi ya, rekapitulasinya di bab 4.1, tabel 4.1 bab 4 ya. Harap di cross check lagi, barangkali di sini ada perbaikan setelah bimbingan dengan dosbing tapi lupa yang di bab 4-nya belum dicek atau sebaliknya ya. Jadi yang penting harus sama gitu, konsisten. Nah, selanjutnya terkait lampiran 3 yaitu susunan organisasi tim pelaksana dan pembagian tugas. Di sini juga harus sesuai dengan tabel yang diberikan ya, nama-nama penamaan kolomnya ini juga harus sama dan silakan diuraikan harus semuanya pembagian tugas secara merata biar apa harapannya program yang akan didanai ini bisa terlaksana dengan baik karena memang sudah jelas job desk-nya nanti kalau didanai seperti apa pelaksanaannya. Begitu ya. Kemudian lampiran 4 surat pernyataan ketua pelaksana. Di sini format disesuaikan dengan contoh pada lampiran dan ditandatangani oleh ketua pelaksana menggunakan materai 10.000 ya, kemudian di-print, diisi, di-print, dikasih materai, ditanda tangan, baru scan semuanya 1 halaman penuh ya. Nah, di sini juga ada ya, judulnya ditaruh di mana ya? Kemarin ada yang bertanya kalau tidak ada covernya judulnya di mana, Bu? Nah, judulnya bisa ditaruh atau diletakkan di surat pernyataan ini kan ada judulnya ya, yaitu menyatakan proposal apa, skimnya, kemudian dengan judul apa, ya, baru bermaterai ini. Selanjutnya penilaian proposal PKMR bisa adik-adik lihat ya, diperhatikan komponen apa saja yang menjadi penilaian di PKMR SH maupun RE ya untuk bisa lolos ya. Nah, baik untuk selanjutnya bagi adik-adik pengusul PKMK kewirausahaan. Ini cukup banyak peminatnya. Nah, tolong diperhatikan terkait dengan daftar isi, sistematikanya harus sama ya, karena penamaan tiap babnya bisa berbeda ya. Jangan sampai sama semua gitu. Nah, dicek lagi. Kemudian format rekapitulasi rencana anggarannya sama ya, harus disesuaikan sumber dana dari Belmawa dan juga dari perguruan tinggi maupun sumber instansi lain.
Kemudian terkait dengan jadwal kegiatan ya hampir sama, harus ada selama maksimal 4 bulan saja. Kemudian lampirannya, lampiran 1 sampai dengan 4, di sini ada biodata ketua dan lain-lain. Ya, hampir sama dengan yang sebelumnya. Kemudian penilaian proposal PKMK, di cross check lagi ya, ada apa saja kira-kira poin-poin yang menjadi penilaian untuk penentu lolos atau tidaknya proposal adik-adik sekalian. Nah, sekarang silahkan diperhatikan bagi adik-adik pengusul PKMPM. Nah, ini sistematika proposalnya, apa saja babnya yang ada. Nah, seperti ini ya. Gambaran umum masyarakat mitra, metode pelaksanaan bukan metode riset, seperti itu ya. Kemudian di sini ada tabel 4.1. Nah, ada bahan habis pakai. Kemudian berapa persennya, persentasenya harus sama ya. Sama ini untuk semua skim, format rekapitulasinya sama, jadwal kegiatan juga masih sama. Nah, lampirannya yang membedakan dari skim yang lainnya. Antar skim PKM itu mempunyai berbeda-beda ya, lampiran yang berbeda-beda banyaknya dan apa saja, seperti itu ya. Kemudian untuk lampiran 5, surat pernyataan kesediaan kerjasama dari mitra, formatnya sesuaikan dengan contoh di lampiran. Nah, di sini ya. Nah, jadi di sini untuk selanjutnya terkait surat pernyataan kesediaan mitra dan kerjasama dengan mitra, formatnya harus disesuaikan dengan contoh yang ada di lampiran. Ya. Kemudian yang bertanda tangan ini siapa? Bukan ketua RT, ketua RW maupun kepala desa ya, tapi langsung pimpinan mitra terkait yang diajak untuk bekerja sama. Selanjutnya, penilaian proposal di PKMPM, apa saja hal-hal yang dinilai di proposal PKMPM bisa adik-adik lihat di petunjuk teknisnya ya. Apa saja ini, ada kreativitas. Nah, ini masing-masing punya bobot yang tertingginya apa. Misalnya potensi nilai tambah untuk mitra program ini Pak maksimal 25 ya. Jadi kira-kira kriteria ini sudah masuk atau belum di proposal yang adik-adik buat itu ya. Harap dicek kembali. Kemudian selanjutnya bagi adik-adik pengusul PKMPI, apa saja yang butuh diperhatikan di sini sistematikanya. Nah, harus disesuaikan, namanya harus sama, daftar isi yang bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan seterusnya sampai lampiran. Kemudian lampirannya apa saja di PKMPI ada 7 ya, berbeda dengan PKM skim sebelumnya, karena di sini ada gambaran iptek yang akan diterapkan. Kalau yang di PM tadi belum ada ya, tidak ada maksudnya. Jadi harus di cross check, jangan sampai kurang atau lebih dalam memberikan lampiran. Urutannya juga harus sesuai ya, sesuai dengan petunjuk teknis. Nah, ini terkait dengan hal-hal yang dinilai dalam PKMPI. Nah, apa saja bisa diperhatikan ya di dalam tabel ini. Kemudian selanjutnya terkait PKM Karsa Cipta, format penulisannya yang pertama daftar isi, yang selanjutnya ada bab 1 pendahuluan, tinjauan pustaka, tahap pelaksanaan dan biaya serta jadwal kegiatan sampai di lampiran harus di cross check sesuai dengan pedoman ya. Adapun lampirannya ada 5 saja di PKMKC, yaitu yang kelima adalah gambaran teknologi yang akan dikembangkan. Untuk lampiran 1 sampai 4 sama dengan PKM sebelumnya ya. Nah, penilaiannya apa saja? Di sini kriterianya ada kreativitas, gagasan, kesesuaian tahap pelaksanaan, potensi program dan lain-lain. Di sini bisa dibaca lagi, dilihat sesuai dengan buku pedoman PKMKC dan dicocokkan dengan proposal adik-adik masing-masing ya. Apakah sudah sesuai dengan poin-poin yang diminta? Kalau belum, bisa diperbaiki, dibimbingkan ke dosen pendampingnya masing-masing. Nah, bagi adik-adik pengusul PKM Karya Inovatif ataupun PKMAI, ya, PKMKI, daftar isi, pendahuluan, dan tinjauan pustaka, tahap pelaksanaan, biaya, dan juga sampai lampiran. Ya, ini harus disesuaikan apa nama babnya, sesuaikan di buku pedomannya. Ya. Kemudian lampirannya ada 5 ya. Nah, surat pernyataan ketua pelaksana, gambaran konsep karya inovatif yang akan dihasilkan. Seperti itu ya, yang ini siap untuk diproduksi secara massal. Nah,
Adapun kriteria penilaiannya juga sudah disajikan juga di pedoman ya, bisa Adik-adik perhatikan. Untuk selanjutnya terkait PKM VGK, video gagasan konstruktif. Di sini ada penamaan baru VGK ya. Nah, harap diperhatikan apakah sudah menggunakan istilah terbaru atau belum ya. Nah, ini format ataupun sistematikanya, daftar isi sampai ke lampiran ya. Ada skenario konten, tahap pelaksanaan, biaya dan jadwal kegiatan. Lampirannya ada 5, yang 1 sampai 4 sama dengan PKM sebelumnya. Yang lampiran kelima di sini ciri khas di VGK adalah gambaran pemecahan masalah yang disajikan dalam bentuk naskah cerita pendek dengan diagram dan gambar ya, maksimum 3 halaman ya, dengan ini nanti yang akan digunakan untuk skenario membuat videonya kalau lolos didanai. Nah, selanjutnya penilaian proposal PKM VGK apa saja kriterianya ya. Di sini ada masalah yang diangkat terkait dengan SDGs atau keprihatinan bangsa, kemutakhiran IPTEK, kesesuaian tahap pelaksanaan, kontribusi terhadap SDGs-nya, dan juga penjadwalan serta penyusunan anggaran biaya. Ya, silakan diamati lagi proposalnya sebelum nanti diminta untuk mengumpulkan lagi ke sentral PKM. Untuk yang selanjutnya adik-adik ini ya, PKM GFT ini masih dibuka sampai batch ketiga PKM gagasan futuristik tertulis. Nah, adik-adik yang belum sempat mengajukan masih punya kesempatan untuk mengajukan lagi di PKM GFT ini. Apa itu PKM GFT? Nah, ciri yang menonjol dari PKM GFT ini adalah merupakan pemikiran yang terkait dengan permasalahan aktual yang berskala besar. Ya, bukan cuma skala kecil ataupun lokal saja, tapi berskala besar ya, nasional. Solusi permasalahan bersifat futuristik dan berdampak sistemik. Kemudian solusi yang ditawarkan itu tidak harus ada hasil nyata, tetapi dapat ditelusuri ide, tahapan pemikirannya, dan juga rencana realisasinya itu masuk akal dan kira-kira punya peluang untuk bisa terlaksana di masa mendatang. Seperti itu ya. Topik tidak dapat diselesaikan dengan PKM pendanaan. Nah, jadi topik yang di PKM GFT ini tidak bisa diselesaikan hanya sesuai dengan PKM pendanaan, misalnya 3-4 bulan saja udah bisa gitu ya, itu berarti bukan PKM GFT, seperti itu. Harap diperhatikan ya, ini kriteria khusus atau ciri khas di GFT. Nah, diberikan selanjutnya contoh topik yang memenuhi PKM GFT. Hati-hati penamaannya dulu PKM GT, sekarang GFT. Yang pertama misalnya Precise and Integrated System of Medicine in Indonesia, ya, inovasi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masa depan. Nah, pelayanan kesehatan masa depan kan untuk semuanya, bersifat nasional ya. Kemudian Resilient Ecotone, kawasan resistensi melalui pendekatan ekologi, landscape berbasis sosial, ekonomi dan ekologi sebagai penyokong keberlanjutan hutan. Nah, ini kan untuk berskala besar ya, hutan dimanapun itu, nah bisa diterapkan hal-hal yang seperti ini mengingat banyak permasalahan yang dijumpai di hutan-hutan di Indonesia. Konsep dekontaminasi udara di kota besar berbasis CCS ya, Carbon Capture Storage, guna mendukung climate action pada SDGs 2030. Nah, ini contoh yang lainnya bisa diperhatikan juga di buku pedoman khusus yang PKM GFT. Ya, jadi biar lebih tahu, lebih bisa terinspirasi, oh ternyata ide-ide seperti itu yang bisa memenuhi PKM GFT. Ya, untuk selanjutnya yang tidak. Nah, ini diberikan contoh yang memenuhi dan yang ini tidak memenuhi. Apa itu misalnya ya pengembangan Mars. Mars itu ternyata bukan planet Mars gitu ya, ternyata multimedia aplikasi Android Studio. Nah, berbasis pendidikan antar budaya untuk keterampilan menyimak bahasa Arab siswa MTS kelas 7 di Kota Semarang. Nah, itu bukan GFT ya. Itu kan bisa dikerjakan beberapa bulan saja ya. Nah, itu tidak akan lolos di GFT, dihindari ya. Kemudian salep rimpang jahe merah. Nah, sebagai penyembuh luka diabetes yang terinfeksi bakteri. Nah, itu kan cepat itu ya. Nah, kemudian smart hybrid energy water purifier sebagai solusi air bersih di daerah terpencil. Nah, ya jadi yang bersifat bisa dikerjakan dalam 3-4 bulan saja itu nanti bisa dihindari. Ide-ide apa saja yang bersifat nasional dan sistemik ya, berdampak sistemik itu yang bisa diterima di GFT. Ya. Adapun format penulisannya cukup ini saja ya, artikel PKM GFT-nya ada daftar isi, kemudian pendahuluan, gagasan, kesimpulan dan juga lampiran.
Selanjutnya ada format penulisan terkait lampirannya, ada 3 lampiran, biodata ketua, kontribusi ketua, dan surat pernyataan ketua tim penyusun. Ya. Penilaian proposalnya, ini kriterianya apa saja, bisa ada diperhatikan ya, yang paling tinggi bobotnya ada di gagasan, yaitu kreativitas gagasan, kelayakan realisasi, dan juga ruang lingkupnya. Nah, untuk yang karya tulis selanjutnya terkait dengan PKMAI, artikel ilmiah, ya, dikemas dalam bentuk PDF. Nah, ini isi utamanya terdiri dari halaman inti dan lampiran. Halaman intinya itu memuat isi keseluruhan artikel dari halaman judul sampai dengan halaman akhir daftar pustaka, ya, minimalnya 8 halaman, maksimalnya 15 halaman. Tidak boleh kurang dari 8 dan tidak boleh lebih dari 15 halaman, ya, penomorannya sesuaikan dengan petunjuknya. Nah, isi utamanya antara lain ini kriterianya ya hampir sama dengan PKM yang lainnya, yaitu Times New Roman 12, spasinya 1,15, menggunakan A4 dengan margin kiri 4, margin kanan atas bawahnya masing-masing 3, dan halamannya maksimal minimal 8 dan maksimal 15 halaman. Oke, begitu ya. Isi utamanya terdiri dari halaman inti dan lampiran. Tidak ada halaman daftar isinya, ya. Berbeda dengan skim PKM yang lain. Adapun lampirannya ada 4 ya, yaitu biodata ketua, kemudian anggota dan dosen pendamping, kontribusinya, surat pernyataan ketua tim penyusun, dan surat pernyataan sumber tulisan. Nah, itu ya bisa di-cross-check lagi bagi pengusul PKMAE. Adapun penilaiannya bisa di-cross-check juga di buku petunjuk sudah diberikan ya. Nah, selanjutnya ini yang penting untuk diperhatikan juga dari setelah saya paparkan terkait sistematika penulisan ke 8 bidang PKM dan juga PKMKT, karya tulis. Nah, ini ada hal-hal ya secara keseluruhan apa itu yang ada di PKM 2022 ini yang perlu dijadikan highlight-nya. Nama skema PKM ada perubahannya, PKM GT menjadi PKM GFT. Kalau dulunya PKM GFK, sekarang menjadi VGK ya. Nah, itu harus disimak, cek lagi ya. Pendanaannya yang dulu 5 sampai 10 juta, sekarang menjadi 5 sampai 7 juta. Insentif PKMAI dan PKM GFT dulunya 3 juta, sekarang 2,5 juta maksimal. Dan ada tambahan pendanaan dari UPRIS maksimal 15% dari dana yang diajukan. Ya, Ibu di buku pedoman itu katanya dana tambahannya itu maksimal 25%. Iya, itu kan maksimal ya. Jadi Universitas PGRI Semarang alhamdulillah berkenan untuk memberikan mensupport ya adik-adik semua jika nanti lolos pendanaan itu dana maksimal yang bisa diberikan adalah maksimal 15% dari dana yang diajukan ya. Jadi nanti ditambahkan silakan di bab 4 tabel 4.1 itu ya. Jadi ada tambahan dari pendanaan PT ya. Kemudian selain dari Belmawa ada dari PT. Nah, selanjutnya terkait tanda tangan dosen pendamping harus tanda tangan asli. Kemudian baru di-scan dalam satu halaman itu yang ada tanda tangannya. Pelaksanaan PKM secara luring ya tahun 2022 ini, jika tahun sebelumnya pelaksanaannya secara blended ya, daring dan juga luring gitu. Nah, kalau sekarang full luring ya. Tidak ada kata-kata yang daring-daring seperti itu ya, harap dicek lagi sesuaikan dengan pedoman terbaru. Jarak lokasi mitra maksimal 100 km dibuktikan dengan Google Maps. Ini bagi skim PKM yang ada mitranya, bisa PKM PM maupun PI ya. Selanjutnya untuk PKM VGK durasi videonya 2 sampai 4 menit ya, yang tadi ada diminta untuk melampirkan skenario ya, itu 2 sampai 4 menit. Petunjuk teknisnya buku PKM RE dan RSA dipisah ya antara pendidikan dan juga yang eksakta. Kalau yang pendidikan berarti masuknya ke PKM RSH. Jangan sampai salah skim ya. Kemudian jumlah halamannya untuk PKM yang 8 bidang maksimal 10 halaman sampai di daftar pustaka. Kalau yang AI dan GFT memang maksimal minimal 8 dan maksimal 15 halaman. Ya, untuk mahasiswa semester 8, nah ini sangat disarankan untuk menjadi anggota keempat atau kelima saja. Ya, ya tidak jadi ketua. Yang kemarin sudah terlanjur di semester 8 dipasang sebagai ketua, bisa dialihkan ke anggota keempat atau kelima. Ya, kenapa? Ya karena kami tidak ingin mengikat ataupun tidak membolehkan untuk lulus cepat gitu ya. Nah,
Jadi nanti kakak-kakak yang sudah semester 8 sudah lulus ya monggo bisa lulus tepat waktu seperti itu ya, tidak menghambat kelulusan ya PKM ini gitu. Kalau jadi ketua nanti akan sangat repot jika ada pendanaan dan harus mengganti ya. Kemarin seperti tim bimbingan saya kebetulan ada ketua yang semester 8 dan lulus, kemudian lolos, lulus dari, eee, universitas dan lolos kebetulan PKM-nya gitu. Jadi harus ada pengusulan penggantian ketua ya, penggantian anggota seperti itu. Nah, kalau dipasang menjadi anggota keempat atau kelima, misalnya nanti tidak digantikan, sudah lulus nggih monggo lulus aja, berarti timnya masih 3 ya, minimal kan 3 sampai 5 tuh anggota timnya. Jadi masih memenuhi sesuai dengan kriteria, begitu ya. Kecuali PKM AI. Nah, kalau PKM AI boleh menjadi ketua karena tidak ada pelaksanaan ya, hanya insentif nanti yang diberikan. Bisa ya dipahami, ini bisa menjadi komponen yang akan direvisi adik-adik di proposalnya yang sudah masuk ya. Jadi ya, di restruktur lagi keanggotaannya. Kemudian untuk contoh format rekapitulasi RAB-nya, di sini tadi sudah disampaikan ya, harus tapi saya ulangi lagi biar yang tadi lupa ini bisa ingat ya, ada Belmawa, perguruan tinggi, masing-masingnya berapa ya. Jadi tambahan ya, yang 5 sampai 7 juta itu dana yang yang dari Belmawa saja ya. Kalau dana dari perguruan tinggi maksimalnya 15%, misalnya adik-adik ngajuin 7 juta dari Belmawa. Berarti 15%-nya dari PT adalah 1.050.000. Nah, jadi akumulasinya di sini jumlahnya nanti 7 juta ditambah 1.050.000 jadinya 8.050.000 ya. Seperti itu ya. Jadi bisa mendekati maksimal saja untuk dana Belmawa yang diajukan ya, sesuaikan dengan kebutuhan juga. Kemudian selanjutnya terkait item biaya yang tidak diperkenankan untuk diusulkan dalam RAB, ya ini juga sudah ada di buku pedoman, bisa diamati lagi honor ya, honorarium, konsumsi, hadiah dan sejenisnya untuk tim maupun untuk dosen pendamping, narasumber, pemateri itu tidak ada ya. Nah jadi kalau ada narasumber itu PKM kan penyuluhan, Bu, pelatihan dan lain-lain. Nah itu harapannya ya timnya sendiri ya, bukan sekedar jadi IO ya, event organizer yang hanya mengundang pembicara untuk mengadakan penyuluhan. Kan itu berbasis dari bidang keilmuan ataupun kepakaran dari tim pengusulnya untuk diberikan atau disalurkan kepada para masyarakat yang membutuhkan, gitu ya. Kemudian sewa komputer, PC, laptop, printer, ponsel, kamera, handycam, tempat dan sejenisnya juga tidak diperkenankan. Untuk pembelian alat bahan lebih dari 1 juta per item juga tidak boleh ya. Jadi maksimal 1 juta, syukur yang kurang dari 1 juta ya. Nah, kemarin ada yang menanyakan jika alatnya itu yang dibutuhkan itu harganya memang lebih 1 juta bagaimana gitu ya. Nah, itu bisa dipecah-pecah ya, di-split per itemnya saja. Mungkin satu alat penuh itu bisa terdiri dari beberapa alat. Nah, beberapa itemnya tadi itu mungkin harganya bisa kurang dari 1 juta. Begitu ya, bisa disiasati seperti itu. Kemudian untuk pemberian penyimpanan data flash disk, hard disk itu tidak diperkenankan. Kalau kemarin mungkin masih boleh ya, karena pelaksanaan secara daring gitu masih di musim COVID-19, kalau sekarang sudah tidak dibolehkan ya. Kemudian ada pembelian kuota internet yang lebih dari 100.000 per bulan per tim ya, bukan per anggota ya, per tim ya satu tim itu maksimal 100.000 per bulan, tidak boleh lebih dari itu ya. Durasi sewa lisensi yang sejenis atau sejenis yang melebihi 6 bulan ya, karena pelaksanaan kita kan cuma maksimal 4 bulan, jadi tidak boleh kalau lebih dari 6 bulan ya. Penyusunan penggandaan atau penjilitan laporan kemajuan, laporan akhir untuk kecuali di PTS atau PTN yang mewajibkan hard copy. Nah, untuk di UPKRIS ini kan tidak diwajibkan ada hard copy ya, jadi tidak usah dicantumkan saja ya itunya, gitu. Jadi nanti bisa dicoret di RAB-nya atau jadi pengurangan dana yang diusulkan ya. Nah, hal-hal yang ini butuh di cross check lagi di RAB-nya ya. Adapun kesalahan-kesalahan yang sering muncul ya di sini dalam penilaian tahap 1 di tahun kemarin itu terkait tingkat kreativitas proposal yang terdiri dari aspek keterulangan topik dan bobot tantangan intelektualnya ini sebesar 16,2%. Jadi mungkin ada yang sudah pernah diangkat lagi. Nah, itu
memang tidak diberikan lolos ya, harus ada kebaharuan. Kalau adik-adik punya ide dari yang sebelumnya, inovasi yang sebelumnya belum ada apa, di sini berikan sentuhan tambahan inovasi itu ya. Kemudian kesesuaian program yang diajukan dengan skema bidang PKM yang dipilih ya. Jadi jangan sampai salah kamar atau salah skim, nanti tidak sesuai lagi dengan PKM yang diajukan, tapi konteksnya apa, judulnya apa, bidangnya apa, itu kemarin juga menjadi pemicu untuk tidak lolos, yaitu sebesar 3,6% ya. Dan yang tertinggi ketidaklolosan persentasenya terkait dengan kesesuaian persyaratan administrasi yang bersifat wajib. Ya, makanya ini sangat kita minimalisir dengan adanya masa revisi ini, harapannya secara administratif dan persyaratan yang wajib itu harap di cross check lagi, dipastikan disesuaikan sudah sesuai dengan buku pedoman PKM 2022. Begitu ya, sehingga bisa meminimalisir dan tahap 1 bisa terpenuhi semua, insya Allah ya. Untuk selanjutnya, ini hal-hal penyebab gugurnya proposal PKM atau belum didanainya proposal PKM yang adik-adik ajukan. Yang pertama yaitu terkait judul, ada singkatan atau akronim yang tidak sesuai dengan batas kewajaran. Nah, kalau di pedoman diberikan tidak boleh ada akronim, ya dihindari saja akronimnya. Tidak usah menggunakan akronim. Ya. Untuk yang kedua, judulnya lebih dari 20 kata. Maksimal 20 ya, kalau lebih dari 20 dicari judul yang lain yang maksudnya sama tapi kurang dari 20 ya. Kemudian ada lembar judul atau lembar sampul dan juga ada lembar pengesahan. Nah, ini jelas tidak sesuai ya karena yang diminta pertama itu daftar isi. Jadi kalau ada lembar ini ya langsung coret ya, gugur gitu. Tahap 1 administrasinya. Tidak ada daftar isi. Nah, disuruh ada daftar isi malah nggak ada. Berarti memang belum lolos ya di tahap 1 administrasi. Ada ringkasan atau abstrak. Nah, ini juga kan nggak ada tuh di formatnya, di sistematikanya, makanya nggak usah dicantumkan ya. Kemudian yang selanjutnya letak penomoran halaman, daftar isi tidak di kanan bawah atau bukan huruf Romawi atau huruf alfabet yang kecil ya. Kalau diminta di daftar isi itu hurufnya berupa Romawi kecil seperti ini dan di kanan bawah ya ditaruh di kanan bawah bukan di kanan atas gitu ya. Kemudian halaman inti sampai dengan lampiran, letak penomoran halamannya tidak di kanan atas atau bukan angka Arab. Nah, ini kalau halaman inti mulai pendahuluan ya sampai ke daftar pustaka itu harus angka Arab seperti ini dan diletakkannya di kanan atas. Harap di cross check, bukan di kanan atas ada, di kanan bawah ada. Nah, double ya. Nanti dicek lagi sebelum dikumpulkan ke sentral PKM. Untuk yang ke-8 ukuran kertasnya bukan A4, misalnya jadi letter atau F4 dan lain-lain. Nah, itu juga tidak boleh. Kemudian terdapat jenis huruf bukan Times New Roman dan fontnya fontnya bukan 12 juga di halaman utama. Nah, ini juga di cross check ya, mungkin ada penggabungan atau pengambilan dari file yang lain, misalnya itu biasanya langsung standar jadi Calibri gitu ya. Jadi harus di cross check dipastikan memang harus Times New Roman semua dan fontnya 12 Times New Roman. Spasinya harus 1,15, tidak boleh tidak 1,15 ya. Dicek lagi harus dipastikan. Kemudian di halaman utama margin tidak sesuai ya, harusnya kan kiri 4, kanan atas bawahnya 3. Kemudian judul bab tidak sesuai dengan bidang PKM yang diajukan. Ini juga bahaya, nggak salah kamar, salah skim juga bisa gugur ya, bisa tidak lolos. Penulisan jenis bidang PKM tidak sesuai buku pedoman terbaru. Nah, karena ada pembaruan ya istilah terkait dengan PKM VGK, bukan lagi PKM GFK. PKM GFK bukan PKM GFT ya, yang terbaru bukan PKM GT. Nah, itu harus diperhatikan ya. Terdapat rekapitulasi anggaran PKM AI dan GFT malah ada rekapitulasi anggaran kan nggak pelaksanaan, jadi nggak ada. Ya. Kalau masih ada berarti belum tepat. Ya. Dicek lagi. Jumlah halaman inti pendahuluan sampai daftar pustaka lebih dari 10. Nah itu nggak boleh ya, harus maksimal 10. Kurang dari 10 ya kurang maksimal ya. Jadi maksimalkan aja pas 10 sampai di daftar pustaka. Kemudian 16 jumlah halaman inti, judul sampai daftar pustaka pada PKM AI dari pendahuluan sampai daftar pustaka, untuk PKM GFT tidak 8 sampai 15 halaman ya. Jadi harus sampai minimal 8 dan maksimal 15 halaman ya. Kemudian pada bab 4 tabel 4.1 ya namanya rekapitulasi anggaran. Jangan ditulis justifikasi anggaran. Nah, justifikasi anggaran kan ada di lampiran gitu ya. Jadi harus benar-benar sesuaikan dengan apa istilah yang digunakan di panduan, ya itulah yang digunakan ya. Daftar pustaka bukan Harvard Style, diupayakan dengan manajemen reference Mendeley ya. Bukan Harvard Style ya, tapi
nggak tahu sembarang gitu, yang besar semua, kapital semua dan lain-lain itu juga tidak diperkenankan ya. Kemudian tidak ada daftar pustaka. Nah, kalau di sistematikanya ada daftar pustaka ya harus ada ya, jangan malah dihilangkan atau tidak diberikan daftar pustakanya gitu ya. Pokoknya harus di cross check lagi tadi ya, masing-masing sistematika dalam penulisan proposal di setiap skim ya. Mulainya apakah dari daftar isi, kemudian pendahuluan atau apa istilahnya harus disesuaikan lagi ya. Untuk yang selanjutnya lampiran wajib tidak lengkap. Lampiran juga harus disesuaikan dengan format di buku pedoman PKM terbaru ya, karena tadi memang ada beberapa jenis lampiran yang berbeda-beda di setiap skimnya. Nah, untuk selanjutnya wah banyak sekali ya penyebab bisa tidak lolosnya proposal yang kalian ajukan ya. Kemudian tanda tangan biodata mahasiswa pengusul adalah hasil cropping lokal atau tidak ada tanda tangan. Nah, itu juga tidak boleh ya. Tadi sudah saya jelaskan ya di depan. Kemudian tanggal dan tautan tidak sesuai dengan tahun pengajuan proposal. Nah, ini harus di cross check lagi. Tahunnya sekarang 2022 ya, bukan yang lain gitu. Tahun anggaran di surat pernyataan ketua pengusul juga tidak sesuai. Nah, itu tadi ada isian ya, ada isian tahun anggaran itu ya 2022 yang sekarang ini ya. Nanti di cross check lagi pada lampiran surat pernyataan pengusul atau ketua ya. Tidak ada surat pernyataan kesediaan dari mitra, padahal dia PKM-PM maupun PKM-PI ya. Jadi harus ada, sesuaikan aja dengan daftar lampiran di setiap skim tadi. Kemudian tanda tangan mitranya yang untuk PKM-PM maupun PKM-PI-nya itu ya, PKM-PM ini ya, bukan kepala desa, ketua RT maupun ketua RT, tapi langsung di pimpinan mitra yang bersangkutan. Kemudian terdapat kesalahan mitra. Nah, mitranya apa, programnya apa, itu nggak match gitu ya, ya kurang pas ya. Kemudian jumlah mahasiswa pengusul dalam satu proposal kurang dari 3 atau lebih dari 5 mahasiswa. Karena di kriteria pengusulan jumlah mahasiswa itu kan ada 3 sampai 5 ya, berikan itu. Jangan cuma sendirian, ini kan karya saya sendirian gitu ya enggak, atau berdua aja itu nggak boleh. Jadi minimal 3, maksimal 5. Ini borongan Bu, 10 orang ya nggak boleh ya. 6 orang saja Bu nggak boleh ya. Cukup 3 sampai 5 ya. Minimal 3, maksimal 5. Disarankan untuk terdiri dari minimal 2 ya, 2 beda angkatan. 2 angkatan lah ya. Kemudian proposal ditulis di dalam bahasa selain bahasa Indonesia. Nah, ini untuk PKM-AI ya. PKM-AI itu berupa artikel. Jadi misalnya sudah pernah disubmit di jurnal internasional yang berbahasa Inggris misalnya, atau jurnal nasional bereputasi yang berbahasa Inggris. Nah, itu tidak boleh yang langsung disubmit aja di PKM-AI, itu tidak boleh ya, harus diubah sesuai dengan format yang diminta. Di PKM-AI berbahasa Indonesia, kecuali abstraknya ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Kemudian tidak ada abstrak berbahasa Indonesia dan Inggris di PKM-AI. Nah, ini karena di AI itu diminta ada abstrak yang dari berbahasa Indonesia dan juga berbahasa Inggris, jadi harus diberikan ya. Tapi kalau tidak diberikan ya memang tidak lolos administrasi ya, karena ada. Penulisan PKM-AI menggunakan format 2 kolom. Nah, ini untuk yang AI, karena diminta 1 kolom, ya 1 kolom aja ya, jangan dibuat 2 kolom. Ya. Lagi-lagi disesuaikan dengan panduan yang diminta. Nah, sudah ya, itu tadi hal-hal yang harus ada diperhatikan. Kembali di cross-check, dan kemarin sudah kami kirimkan file untuk checklist-nya. Harus terpenuhi semua ya, harus diisi. Kalau memang benar berarti harus ya. Kalau memang belum ya berarti harus diperbaiki dulu. Nah, setelah itu dibimbingkan ke dosen pendampingnya dan kami berikan masa revisi proposal itu, silakan di-submit lagi ke sentral PKM sampai maksimal tanggal 15 Maret tahun 2022. Tapi harus sudah ditandatangan oleh dosen pendamping ya, sebagai bukti keseriusan adik-adik dalam revisi proposal yang sudah dikumpulkan ke sentral PKM, dan selanjutnya dikumpulkan lagi melalui link yang sudah diberikan untuk dapat direview oleh Bapak Ibu dosen tim sentral PKM dari UBRIS, agar kualitas dari proposal yang adik-adik ajukan itu lebih bagus dan berpeluang lebih besar untuk didanai ya. Baik, mahasiswa UBRIS insya Allah bisa. Mari berkontribusi bagi bangsa dengan berkarya melalui program kreativitas mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kami tunggu karya terbaik dari adik-adik sekalian demi alma mater kita tercinta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.